Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu dhanabal ilmi isanata jalim an-namsi wa sa'iri juhali wa ihya'ad dini wa ibaqa'al islami bil ilmi wa darul akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukran ala nikmatil akli wa nikmatil syahatil badani fadlillahi ta'ala ila hadratina bil mustafa syaitana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti kiraman khususan khasatan ila muslim ada kitab mabati beka Syekh Umar Abdul Jabbar wa jami' talamidhi wa masyayikhna wa ma'alif kitab alati ta'alamna wa lamna sya'na ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minin. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana yang penuh bahagia ini, dalam rangka yaitu mengkaji kitab Mabadi Fiqh juz Sani atau juz yang nomor 2 ya. Insyaallah untuk hari ini akan meneruskan pembahasan tentang toharoh atau bersuci. Nah, mari kita mulai, persiapkan alat tulisnya, pulpen dan juga stepel ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'na bihi bi'ulumi fid dharain amin. Sin mal ma'ul alladzi yajuzu bihi at-tadhiru ya. Itu tanda ini gue. Sin ma iku apa? Sin ma iku apa? Iku singkatan apa? Kha. Sin ma iku apa? Al ma'u utawi banyu. Al ma'u utawi banyu. Utawi singkatan mim. Al ma'u utawi banyu. Alawi rupane ma, singkatan rupane apa? Badal. Alawi rupane ma. Yajuzu kang wenang, kang singkatan short. Yajuzu kang menang. Bihi kelawan alawi. Bi kelawan aladhi, kelawan singkatan mim to. Bi kelawan aladhi apa atadhiru sesuci. Apa atadhiru sesuci. Jim huwa utawi alma'ilah. Huwa utawi alma'ilah. Mesti alma'u alladhi yajuzu bi atadhiru niku. Iku kuluma saben-saben barang. Iku kuluma saben-saben barang. Nazala kang tumurun apa ma. Nazala kang tumurun apa ma, kang singkatan short. Nazala kang tumurun apa ma minas samai sangking langit. Minas samai sangking langit. Awana ba'a utawa nyumber apa ma. Awana ba'a utawa nyumber apa ma. Minal ardi sangking bumi. Minal ardi sangking bumi. Walam yakun hale ora ana apa ma. Hale singkatan apa?
halib, halib ditaruh di depan atas. Walam yakun hale ora ana apa ma iku mutanajisan kena najis, iku mutanajisan kena najis. Wala musta'malan lan durung tau dienggu, wala musta'malan lan durung tau dienggu. Ya. Nah, sekarang ada pertanyaan yang isi pertanyaannya yaitu sinma alladhi yajuzu bi atadhiru. Air apakah yang boleh bersuci menggunakannya? Jadi air apa yang boleh untuk dipakai bersuci? Maka dijawab jimuwa kuluma nazala minas samai aw naba'a minal ardi walam yakun mutanajisan wala musta'malan. Nah, air yang diperbolehkan untuk dipakai bersuci ialah setiap air yang turun dari langit atau muncul dari bumi, tidak terkena najis, maksudnya tidak mutanajis, dan belum pernah digunakan atau musta'mal. Jadi intinya air yang bisa untuk bersuci, untuk dipakai bersuci, yaitu setiap air yang turun dari langit. Apa saja air yang turun dari langit? Yaitu air hujan, yaitu terus air embun atau air salju atau es. Nah, itu semua dipakai untuk bersuci bisa. Dan juga yaitu setiap air yang keluar dari bumi, air laut, air sungai, air sumur, air sumberan, itu semua bisa dipakai untuk bersuci selagi belum terkena najis, atau bahasa Arabnya pernah najis, dan juga belum pernah dipakai untuk bersuci atau dinamakan musta'mal. Jadi setiap air yang keluar dari bumi dan turun dari langit, selama dia itu belum musta'mal, mutanajis, maka bisa dipakai untuk bersuci. Adapun selainnya itu tidak bisa dipakai untuk bersuci, semisal yaitu air kelapa atau air perasan tebu atau air yang keluar dari buah-buahan, itu tidak bisa dipakai untuk bersuci. Kenapa? Dia tidak turun dari langit dan juga tidak keluar dari bumi. Terusnya sin ma iku opo. Sin ma iku opo. Al mutanajisu utawi banyu kang kena najis. Al mutanajisu utawi banyu kang kena najis. Jim huwa utai al mutanajisu. Wa utai al mutanajisu iku al ma'u banyu, al-qalilu kang sithik. Kamu ini singkatan apa? Sod kecil ya, ditaruh di atas. Al-qalilu kang sithik. Alladzi rupane ma'ul qalil. Alladzi rupane ma'ul qalil. Waqa'at kang tumibo. Waqa'at kang tumibo fihi ing dalem. Alladzi fihi ing dalem alladzi apa najasatun najis. Apa najasatun najis. Ada pertanyaan lagi yang berisi pertanyaannya yaitu ma al mutanajisu. Apakah
definisi air mutanajis. Apa pengertian air mutanajis? Maka dijawab huwa al-ma'u al-qalilu alladzi waqa'at fihi najasatun. Air mutanajis yaitu air yang sedikit yang kejatuhan najis di dalamnya, baik berubah ataupun tidak. Kalau ada air sedikit terjatuhan najis, maka dia kategori air mutanajis yang sudah tidak bisa dipakai untuk bersuci, baik untuk menghilangkan hadas ataupun menghilangkan najis. Nah, terusnya sin ma iku opo. Sin ma iku opo. Al-ma'u utai banyu. Al-ma'u utai banyu al-musta'malu kang wis den gunakake. Al-musta'malu kang wis tau dienggo ya. Al-musta'malu kang wis tau dienggo. Jim wa utawi al-ma'ul musta'mal. Jim wa utawi al-ma'ul musta'mal iku al-ma'u banyu. Iku al-ma'u banyu. Al-qalilu kang sithik. Al-qalilu kang sithik. Al-musta'malu kang wis den enggo. Al-musta'malu kang wis den enggo. Firahnya hadatin ing dalem ngilang hadas. Ing dalem singkatan apa? Dha ya, dha kecil. Firahnya hadatin ing dalem ngilangi hadas. Ing dalem ngilangi hadas. Au izalati najasin. Au izalati najasin utawa den enggo ngilangi najis. Au izalati najasin utawa den enggo ngilangi najis. Nah, sekarang ada pertanyaan sin ma al-ma'ul musta'mal. Apakah definisi atau pengertian air musta'mal? Maka dijawab jim huwa al-ma'u al-qalilu al-musta'malu fi raf'i hadatin au izalati najasin. Nah, di air musta'mal itu adalah air sedikit yang telah digunakan untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Nah, perlu sampeyan ketahui bahwasanya hadas itu kalau secara bahasa ditinjau dengan secara bahasa itu adalah sesuatu yang baru ada. Jadi setiap sesuatu yang baru ada itu menurut bahasa adalah hadas. Nah, namun antara hadas secara bahasa dan hadas secara syariat itu berbeda. Adapun hadas kalau secara syariat menurut pandangan syariat itu adalah setiap sesuatu yang bersifat penganggapan dan berada pada anggota tubuh yang menghalangi keabsahan sholat serta tidak ditemukan adanya rukhsah atau keringanan atau dispensasi. Itu hadas secara syarak, pengertiannya seperti itu. Nah, jadi intinya air musta'mal itu adalah setiap air yang sedikit yang telah digunakan untuk menghilangkan hadas atau untuk menghilangkan najis. Semisal ada kotoran ayam, terus akhirnya kotoran ayam tersebut yang ada
pada rumah kita hilangkan ainiyahnya, keadaan najis kotor ayam itu kita hilangkan kahananya atau bentuknya, terus baunya kita hilangkan, begitu juga warnanya kita hilangkan. Nah, setelah itu tempat yang terkena kotoran ayam tadi menjadi terkena najis hukmiyah. Nah, untuk menghilangkannya yaitu dengan cara kita guyur dengan air yang suci dan mensucikan. Maka guyuran air yang kita tuangkan untuk mengguyur itu dinamakan apa? Mustakmal. Kenapa? Karena baru untuk menghilangkan najis hukmiyah. Contohnya seperti itu. Atau yang mustakmal, semisal kita berwudu karena mempunyai hadas kecil, akhirnya untuk bersuci kita melakukan wudu. Maka air yang jatuh dari basuhan pertama anggota wudu itu dinamakan mustakmal. Kenapa? Karena sudah dipergunakan untuk menghilangkan hadas. Semisal kita membasuh wajah, maka ketika kita membasuh wajah yang pertama kali, air yang jatuh dari wajah kita itu dinamakan mustakmal. Seperti itu. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi, yang isi pertanyaannya yaitu sin ma iku opo. Sin ma iku opo? Iku mau singkatan apa? Kha ya. Kha. Sin ma iku apa? Al ma'u utai banyu. Al ma'u utai banyu. Al qalilu kang sithik. Al qalilu kang sithik. Al-qalilu kang sithik. Jim huwa utai al-ma'ul qalil. Jim huwa utai al-ma'ul qalil iku ma banyu. Iku ma banyu dunal kulatani kang kurang rong kolah. Dunal kulatani kang kurang rong kolah. Nah, ada pertanyaan, sin ma al ma'ul qalil, apakah definisi atau pengertian air sedikit? Yang dimaksud air sedikit itu air yang bagaimana? Maka dijawab jim wa madunal kulatani. Yang dimaksud air sedikit yaitu air yang kurang dari 2 kolah. Air yang kurang dari 2 kolah itu dinamakan air sedikit. Nah, secara asal kolah itu adalah merupakan nama sebuah wadah. Nama sebuah wadah yang berupa guci atau tempayan besar. Nah, namun ulama fikih itu beliau menggunakan kata-kata kolah sebagai suatu takaran air. Itu menurut keterangan di kitab Khasyah Al-Bajuri. Jadi sebenarnya kolah itu asal-muasalnya itu nama sebuah wadah yang berupa guci atau tempayan besar. Namun oleh para ulama fikih digunakan kata kolah sebagai takaran air. Nah, jadi intinya air sedikit itu adalah air yang kurang dari 2 kolah. Nah, terusnya sin ma iku opo. Sin ma iku opo. Iku singkatan apa? Kha. Sin ma iku opo. Al ma'u utawi banyu. Al ma'u utawi banyu al kafiru kang akeh. Al kafiru kang akeh. Jim huwa
Wa utai al-ma'ul kafir. Jim wa utai al-ma'ul kafir iku ma banyu. Iku ma banyu balago kang wis temeka apa ma. Balago kang wis temeka apa ma kulatani ing rong kolah. Kulatani ing rong kolah. Ing singkatan apa mim fa. Kulatani ing rong kolah. Faksara mongko halih luwih akeh. Faksara mongko halih luwih akeh. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi yang berupa sinma al-ma'ul kafir. Apakah definisi atau pengertian air banyak? Maka dijawab jim wa ma balaghal kulatani faksara. Yang dinamakan air banyak yaitu air yang sudah mencapai 2 kolah atau lebih ya. Jadi ketika ada air kok volumenya itu sudah mencapai 2 kolah atau lebih, maka itu kategori air banyak. Nah, terusnya sin ma iku apa? Sin ma iku apa? Al-qolatani utawi rong kolah. Al-qolatani utawi rong kolah. Al-qolatani utawi rong kolah. Jim al-qolatani. Al-qolatani utawi banyu rong kolah. Al-qolatani utawi banyu rong kolah iku ibaratun ungkapan utawa istilah. Iku ibaratun ungkapan utawa istilah an 148 saking 148 an 148 saking 148 apane ukotan timbangane. Apane napa singkatane? Takmim gandeng ditaruh di atas. Apane ukotan timbangane. Takok riban ing dalem kira-kirane. Takriban ing dalem kira-kirane. Takriban ing dalem kira-kirane. Au mikdaruma utawa kira-kirane barang. Au mikdaruma utawa kira-kirane barang. Tasauhu kang amot ing ma. Tasauhu kang amot ing ma apa birkatu main wadahi banyu. Apa birkatu main wadahi banyu. Murabba'atan halih pesagi papat, mesti bentuk kubus. Murabba'atun halih segi 4 wis. Murabba'atun halih segi 4 atau pesagi 4. Murabba'atun halih segi 4. Tuluha utai dawane birkatu main.
tuluha utai dawane firqatu ma'in iku dhiraun sak dhira. Iku dhiraun sak dhira. Wa rub'u dhira'in lan seprapate dhira. Wa rub'u dhira'in lan seprapate dhira. Wa arduha utai ambani firqatu ma'in. Wa arduha utawi ambani firqatu ma'in wa kualan jerune firqatu ma'in wa kualan jerune firqatu ma'in iku kadzalika kaya mengkon-mengkono dhiraun wa rubu dhira'in. Iku kadzalika kaya mengkon-mengkono dhiraun wa rubu dhira'in. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi yang berupa sin ma al-kulatani. Apakah definisi dua kolah? Tadi kan ada kata-kata air sedikit, yaitu air yang kurang dari dua kolah, yaitu air banyak, yaitu air yang ada dua kolah atau lebih. Lah sekarang kita perlu untuk mengetahui apakah pengertian dari kata-kata kolah tani tersebut. Nah, perlu sama ketahui bahwasanya definisi dua kolah itu adalah 148 ukot. Jadi air dua kolah itu air yang mencapai 148 ukoh. Nah, ukoh itu apa? Ukoh atau ukiah itu merupakan bentuk jamak dari lafaz ukoh. Nah, ukoh itu sama dengan 1379,20 gram. Nah, sama dengan yaitu 400 dirham. Jadi ukoi seperti itu. Nah, air dua kolah itu adalah air yang mencapai 148 ukoh. Nah, secara kira-kira atau ukuran air yang dimuat kolam air yang dalam bentuk yaitu persegi 4, yang panjangnya itu 1/4 dhira, begitu pula lebar dan kedalamannya yaitu 1/4 dhira. Jadi intinya air dua kolah yaitu air yang sudah mencapai 148 ukoh secara kira-kira, atau ukuran air yang dimuat kolam air dengan bentuk persegi 4 yang panjangnya itu 1/4 dhira, terus lebarnya 1/4 dhira, terus dalamnya juga 1/4 dhira. Nah, kolah perlu saya ketahui bahwasanya kolah dalam standar untuk satuan besaran volume air yang digunakan pada masa bangsa Arab dahulu itu adalah kolah. Jadi kolah itu adalah standar untuk satuan besaran volume air yang digunakan pada masa bangsa Arab dahulu. Nah, untuk mengetahui volume air dua kolah dengan ukuran saat ini, maka ulama kontemporer itu beliau mengacu kepada ukuran-ukuran yang ditulis oleh para ulama salaf. Nah, di dalam kitab-kitab Masih itu ditemukan adanya beberapa keterangan ulama itu terhadap ukuran kolah yang di konferensi kesatuan ukuran volume masa ini, yaitu yang disebut Rital. Bahkan ada keterangan lain yang mengira-ngira dengan satuan besaran panjang kala itu, yakni yaitu hasta, atau kata lainnya hasta adalah dhira, dan ada pula dengan mengira-ngira
dengan berat mata uang yang berlaku, yakni apa? Mata uang dirham. Nah, ini penjelasannya ya tentang kadi atau ritel. Namun perlu saya mengetahui bahasanya ritel itu tidak memiliki standar. Ritel itu tidak memiliki standar ukuran yang pasti. Nah, antara ritel di negeri Syam dan ritel di negeri Mesir, negeri Baghdad dan lainnya itu terdapat perbedaan. Nah, sehingga para ulama yang hidup di negeri yang berbeda-beda itu, yang ritelnya itu juga berbeda-beda, tentu mereka itu berbeda-beda pula dalam mengkonferensi dua kolah menjadi ritel. Nah, dalam kitab-kitab fikih ulama yang hidup di Baghdad itu terekam adanya tulisan bahwasanya dua kolah itu adalah ukurannya ada 500 ritel. Jadi dalam kitab-kitab fikih ulama yang hidup di Baghdad itu terekam adanya tulisan bahwasanya dua kolah itu ukurannya adalah 500 ritel. Nah, sedangkan kitab fikih yang disusun oleh ulama-ulama Syam yaitu mengkonferensi dua kolah dengan 81 ritel. Nah, berbeda lagi dengan yang di Mesir. Di sana dua kolah itu dinyatakan ukurannya sama dengan 446 ritel. Nah, namun meskipun tidak sampai pada tingkat ittifaq atau tingkat sepakat, mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, mazhab Asy-Syafi'i dan Hambali ternyata lebih memilih menggunakan ukuran ritel Baghdad untuk mengkonferensi dua kolah, yaitu berapa? 500 ritel. Nah, tentang masalah hasta atau dhiro, dalam kitab-kitab fikih klasik itu juga ditemukan ukuran kolah yang dikonferensi oleh ulama dengan satuan besaran panjang kala itu, yakni apa? Hasta atau dhiro Hashimi. Nah, ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa air dua kolah itu adalah air yang memenuhi wadah berukuran 1,25 hasta panjangnya ya, kali 1,25 hasta lebarnya itu, kali 1,25 hasta itu tingginya. Nah, adapun mazhab Hambali diketahui memiliki pendapat yang berbeda. Nah, menurut keterangan ulama Hanabilah, dua kolah itu adalah untuk air yang ukurannya 1 hasta panjangnya, kali 1 hasta lebarnya, kali 2,50 hasta tingginya. Nah, mengenai berapa ukuran hasta itu ada dua pendapat ulama kontemporer mengenai hal ini. Menurut sebagian ulama, panjang 1 hasta itu adalah 46,2 cm. Nah, sedangkan yang lain itu berpendapat bahwasanya 1 hasta itu sama dengan 48 cm. Nah, perbedaan ini disebabkan apa? Disebabkan adanya perbedaan pandangan yang mengatakan bahwasanya ukuran 1 asbu sama dengan 1,925 cm, yaitu seperti yang dipegang oleh ulama Syirah Syekh Wahbah Zuhaili. Dan yang kedua, pandangan yang mengatakan ukuran 1 asbu 2,00 yang dikemukakan oleh Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, sehingga ukuran 1 hasta itu adalah 24 asbu. Maka panjang 1 dhiro
dengan sentimeter menurut pandangan pertama adalah 46,2 cm dan menurut pandangan kedua itu adalah 48 cm. Sehingga ukuran dua kola itu kalau menurut kedua pandangan tersebut adalah apa? Satu, menurut pandangan pertama dua kola sama dengan 57,75 cm kali 57,75 cm kali 57,75 cm. Nah, sama dengan berapa? Sama dengan yaitu 192 599,8 cm. Nah, jika dihitung dalam liter menjadi apa? 192,599 liter. Kenapa? Karena 1 liter itu sama dengan 1000 cm. Nah, kalau menurut yang kedua, menurut pendapat kedua, kalau menurut pendapat yang kedua, dua kolah itu adalah sama dengan 60 cm kali 60 cm kali 60 cm. Maksudnya apa? Panjangnya itu 60 cm, lebarnya 60 cm, dalamnya 60 cm. Nah, sama dengan yaitu 216,000 cm atau 216 liter. Nah, tentang dirham sekarang. Nah, jalan yang ditempuh oleh para ulama untuk mengetahui ukuran dua kolah itu adalah dengan membandingkan dengan berat mata uang pada masa itu, yakni berat dirham. Ritel Syam itu sama dengan 128 dirham. Nah, ritel Mesir itu sama dengan 144 dirham. Nah, sedangkan ritel Syam 195,112 kg. Nah, sedangkan berat dirham menurut penelitian adalah 3,17 gram. Dengan cara inilah akhirnya Syekh Wahbah Zuhaili kemudian beliau berpendapat bahwasanya dua kolah itu adalah volume air yang setara dengan 270 liter. Jadi intinya air yang banyak itu adalah air yang sudah mencapai 148 ukoh secara kira-kira atau ukuran air yang dimuat kolam air dengan bentuk persegi panjang yang panjangnya 1/4 dhiro, begitu pula lebarnya 1/4 dhiro dan kedalamannya 1/4 dhiro. Maka jika tempat tersebut itu terisi air penuh, airnya mencapai yaitu 216 liter. Maka setiap air yang sudah mencapai 216 liter atau lebih kategori air banyak. Adapun yang kurang dari itu kategori air sedikit. Nah, kita teruskan sekarang bab najasat ya. An-najasatu utai kiku nerangke pira-pira najis. An-najasatu utai kiku nerangke pira-pira najis. Sin ma iku apa? Sin ma iku apa an-najasatu utawi pira-pira najis. An-najasatu utawi pira-pira najis. Jim iya utai najasat. Iya utai najasat iku adamu getih. Iku adamu getih. Wal qaikulan nanah. Wal qaikulan nanah, wal qaikulan uta-utaan. Wal khamrulan ara.
wal khamru lan arak, wal kalbulan asu, wal kalbulan asu, wal khinziru lan celeng, wal khinziru lan celeng, wala banul hayawani lan pewane hayawan, wala banul hayawani lan pewane hayawan, alladzi la yu'kalu, alladzi la yu'kalu, alladzi rupane hayawan, alladzi rupane hayawan, layuk kalu kang ora kena den pangan, layuk kalu kang ora kena den pangan apa lamu daginge alladzi, apa lamu daging alladzi wamalan barang, wamalan barang kharaja kang metu apa ma, kharaja kang metu apa ma minasabilani saking salah sijine dalan loro, minasabilani saking salah sijine dalan loro, ilal mania angin mani, ilal mania angin mani, fa innahu mongko temen setune mani, fa innahu mongko temen setune mani iku tahirun suci, iku tahirun suci, wal maitatu lan badang, wal maitatu lan badang, wa sya'ruha lan wulune maitah, wa sya'ruha lan wulune maitah, wa atmulan balunge maitah, illa maitatal adami kejaba ma yite bangsa anada, illa maitatal adami kejaba maite bangsa anak adam, wa samakilan iwa, wa samakilan wa jaratilan lan walang. Nah, sekarang babnya ganti menerangkan beberapa najis ya. Perlu saya mengetahui sebelum membahas lebih dalam tentang najasah, perlu saya mengetahui bahasanya najis itu secara bahasa ialah sesuatu yang dianggap menjijikkan. Jadi setiap sesuatu yang menjijikkan itu dinamakan najis secara bahasa. Mungkin air liur itu kan menjijikkan, terus apa lagi umbel gitu, itu menjijikkan, air comberan itu menjijikkan. Jadi setiap perkara menjijikkan itu namanya najis kalau menurut bahasa. Namun pengertian najis secara bahasa dan najis secara syara itu berbeda. Nah, sedangkan secara syara najis itu ialah suatu benda yang haram digunakan dalam kondisi ikhtiar dan mudah dipisahkan. Nah, keharaman tersebut itu tidak karena sifat haram untuk dikonsumsi, menjijikkannya dan membahayakannya. Nah, najis itu bisa juga diartikan sebagai benda yang dianggap menjijikkan dan mencegah keabsahan sholat ketika tidak terdapat hal-hal yang meringankan, seperti di saat tidak ada alat bersuci sehingga diperbolehkan melakukan sholat. Nah, sekarang ada pertanyaan, jin ma'ana najasatu, apakah benda-benda najis itu, yang kategori benda-benda najis itu apa saja? Maka dijawab jim ya adamu al-qaihu wal qai'u wal khamru wal kalbu wal khinziru wal banul hayawani alladzi la yukalu lahmuhu wa man kharaja minas sabilani ilal mania fa innu tahirun wal maitatu wasya'ru wa ilal maitata adami wasamaki wal jarati. Nah, yang kategori benda-benda najis itu apa? Yaitu darah, nanah, muntahan, minuman keras. Minuman keras apa? Yaitu khamar, semisal khamar. Nah, khamar itu kalau secara bahasa ialah air hasil perasan anggur. Nah, sedangkan secara istilah ialah setiap minuman yang memabukkan meskipun terbuat dari selain anggur. Seperti halnya yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, kullu muskin khamrun,
wa kullu khamrin haramun. Jadi setiap minuman yang memabukkan ialah khamr, dan setiap khamr hukumnya haram. Jadi termasuk benda-benda najis yaitu khamr, minuman keras, terus anjing, babi, air, susu binatang yang tidak halal untuk dimakan dagingnya, terus perkara yang keluar dari kubur dan dubur, kecuali mani. Kenapa? Karena mani itu suci. Bangkai serta rambut dan tulangnya, kecuali bangkai manusia, ikan, dan belalang. Jadi intinya bangkai manusia itu hukumnya suci, bangkai ikan hukumnya suci, hukum bangkai belalang pun juga suci. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan pelajaran hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.